Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam buat kakak yang luar biasa di depan ini. Iya, shalom. Saya panggil mama saja lah. Biasanya saya panggil mama kalau wanita Papua. Iya, boleh. Saya mau bertanya sedikit bersama mama siapa ini? Saya biasa dipanggil Mavi, Mama Vivi. Mama Vivi? Iya. Nama lengkapnya Mama Vivi apa? Saya orang Paniai, orang Nabire. Nabire? Iya, saya aslinya orang Nabire. Saya Vivi, biasa nama hari-hari Vivi, tapi nama lengkapnya Agustina Mote. Mote, iya, saya Mote. Kalau orang panggil tetap Mama Vivi? Iya, kadang-kadang panggil Mavi, berteriaknya begitu. Oh, Mavi. Iya. Iya. Saat ini Mama Mavi ini berada di mana sekarang? Saya sekarang ada di Kota Sorong. Oh, jadi intinya dari Nabire ke Kota Sorong sudah lama lah ya? Iya. Saya sudah hampir gitu. berapa tahun di sini ya? Sudah 18 tahun. 18 tahun di sini. 18 tahun Iya. di sini. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nizam Tahar. YouTube saya namanya Nizam Tahar. Kalau di Facebook Papua Viral Sedunia. Nah, Iya. saya mau bertanya sedikit terkait Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Iya. Joko Widodo. Yang Iya. Mama tahu terkait siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo? Kira-kira bagaimana menurut Mama? Siapa beliau? Kalau yang saya tahu itu dulunya saya tidak tahu beliau itu siapa. Saya tahu beliau itu setelah beliau diangkat menjadi presiden. Itu yang saya kenal beliau dari situ. Dia itu, Bapak Presiden itu pribadi yang luar biasa. Itu terlihat dari kepemimpinannya, dan seorang yang baik itu pasti akan mendapatkan banyak hujatan. Bapak Jokowi itu untuk saya pribadi tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Seperti yang kalau kita lihat di Sorong ini, waktu dia datang, Bapak datang ke pasar. Aduh, itu seperti tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan, kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Banyak yang menjatuhkan Pak Ya, Jokowi. saya tidak bisa bilang banyak, tapi itu sudah terjadi. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Satu hal yang saya lihat dengan nyata itu, kemarin Bapak turun di Jayapura,
Terus Bapak singgah beli noken sama satu suster di Jayapura. Aduh Bapak, saya senang sekali. Itu saya punya kepala asrama. Pas Bapak hari itu beli noken, saya bilang, aduh Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan tidak pernah menempatkan orang yang baik pada yang jahat. Sabar dulu Mama, saya mau tanya. Dulu kok bisa itu kepala asrama? Siapa namanya? Kenapa bisa kepala asrama? Hari itu kan saya sempat nonton, itu ada teman siaran langsung. Pas hari itu Bapak ke Jayapura lewat, kalau tidak salah tuh suster tuh berteriak, Bapak turun. Oh iya benar. Suster itu Suster Alexia. Saya kenal baik dengan suster itu karena saya punya kepala asrama waktu saya SMA dulu di Jayapura. Saya SMA Caritas. Titip pesan Bapak kalau mau lihat asrama itu. Asrama itu begini, dia membangun orang Papua, khususnya kami orang-orang yang dari gunung sana Bapak. Itu asrama Caritas itu. Oh iya. Jadi waktu itu Bapak beli noken di suster itu, udah saya senang sekali. Seperti apa ya, walaupun tidak didatangi oleh Bapak, tapi melihat begitu tuh, sudah, bahagianya sudah ada. Sudah sampai di saya begitu. Tuh. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kah? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang Puruma numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Iya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Iya. Terkait isu-isu yang berkembang di Republik Indonesia ini yang terkait 3 periode, kan banyak mahasiswa yang turun ke jalan demo kan? Iya. Di mana-mana demo terkait 3 periode. Ini saya mau bertanya untuk Mama khusus ini terkait 3 periode, menurut Mama gimana? Ya, kalau saya pribadi saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya Mama? Alasannya, kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Kita mau menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana yang saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu. Kalau mau dilihat itu beda jauh. Tetapi negara ini bukan saya sendiri punya. Gitu. Ya, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi intinya kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuman cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena apa? Pilihan rakyat. Rubah itu undang-undang. Pilihan rakyat. Setuju Mama? Setuju. Tidak. Saya setuju bukan karena apa tidak. Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Tapi memang jujur saya tidak kenal pace dia. Pak Jokowi ini saya tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Waktu kemarin ke Kabupaten Sorong, wih itu heboh. Aduh, Bapak buang-buang baju, baju hitam. Nah, terus, Mama posisi itu di saat itu ada di situ? Kebetulan saya ada waktu itu, pas dekat area penanaman jagung di situ. Banyak PNS-PNS. Oh banyak, Bapak. Kan? Oh banyak sekali. Mereka berjejer. Seandainya hari itu Bapak bisa turun, pasti Bapak tuh mau turun, tapi pengawalan sangat ketat. Iya. Apalagi dalam situasi pandemi ya. Iya. Makanya dikawal lebih ketat, extra hati-hati kan. Iya. Itu biasanya kalau pejabat macam orang 01 negara datang tuh
pasti naik mobilnya tuh hilang. Tapi Bapak tidak. Kaca mobil dibuka, Turun. tangan diangkat, tangan kiri buang baju. Wah, itu kalau saya itu pemandangan yang bagaimana ya? Sukacita kalau saya sukacita sekali melihat begitu. Heeh. Aduh, berharap sih bisa ketemu dengan Bapak dia. Hanya untuk, iya berharap. Tidak banyak, hanya bisa apa ya, pegang tangannya saja sudah cukup. Foto aja Iya, sudah luar biasa ya. Iya, artinya begini. Bukan karena saya rasa apa tidak. Saya sukacitanya tuh karena banyak hal yang Bapak buat untuk kami di Papua ini. Banyak hal. Itu saja sukacitanya itu. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo turun ke Kota Sorong lagi, dan seandainya nih Mama ketemu nih, Mama mau kasih apa buat Bapak Jokowi? Saya sih yang saya bisa itu ya mungkin noken. Wah. Saya bikin sendiri sudah kalau lihat Mama. Ini asli, Mama punya bikinan sendiri. ya ada banyak hal, iya banyak macam, iya banyak. Iya, kita orang gunung tuh rata-rata bisa buat noken. Iya. Kalau ini dia nokennya sudah dari benang-benang toko, benang-benang pabrik. Kalau saya punya kampung itu dari kulit-kulit kayu. Iya. Yang pernah Bapak beli di Jayapura itu sudah kayak begitu. Iya. Kalau ini dari benang toko. Tapi itu bikinan sendiri. Iya. Ya? Luar biasa. Semoga Bapak Jokowi melihat video ini dan semoga suatu saat nanti sebelum Bapak Jokowi turun ya ke Kota Sorong dulu lah. Terus satu lagi buat Ibu. Ibu terima kasih sudah dampingi Bapak. Itu saja. Saya senang dengan Ibu, senang sekali. Apa yang Mama tahu tentang Ibu Negara? Saya tidak tahu dia sama sekali. Tidak tahu. Iya, Bapak dengan Ibu saya tidak tahu. Yang Mama lihat di video sifatnya bagaimana menurut Mama? Saya tuh kalau lihat tuh saya mau menangis karena bagaimana ya? Kesehariannya mereka tuh dapat dengan saya begitu. Wow. Iya, maksudnya macam Bapak di panggung terus Bapak punya rambut ini, Ibu spontan saja bicara itu. Hal itu hal yang mungkin orang bilang itu. iya, orang bilang mungkin itu biasa. Tapi menurut saya itu luar biasa. Perhatiannya Itu luar iya, biasa. perhatiannya luar biasa. Bagaimana Ibu tuh orangnya sederhana sekali ya, sangat berbeda dengan ibu-ibu negara yang saya lihat. Wah, iya, luar biasa. Ibu tuh yang luar biasa baru Bapak. Kalau saya, Ibu luar biasa baru Jadi Bapak. Ibu nomor 1. Iya, Ibu nomor 1 baru Bapak nomor 2. Oh, iya. Begitu. Terbaik, the best. Jadi Ya. kesan terakhir buat penyampaian dari Mama buat Pak Jokowi terakhir lah. Dan sebentar lagi 2024 ya kita ganti presiden kan. Iya. Ya apa yang mau pesan lah buat Ya. Pak Jokowi? Saya tuh Bapak jaga kesehatan nomor 1. Kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa melawan Tuhan untuk Bapak terpilih kembali melalui rakyat. Kalau Tuhan izinkan. Karena apa yang Bapak bikinkan, saya percaya itu bukan lewat apa, tapi lewat hati. Lewat apa yang Bapak pikirkan, dan Bapak sampaikan, Bapak salurkan itu. Itu saja. Luar biasa. Oke guys, begitu kira-kira pendapat Mama Vivi yang luar biasa mencintai, menyayangi, menyanjungi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sehat selalu Bapak Presiden. Ya. Kami di tanah Papua, Papua Barat, Papua seluruh khususnya Papua, kami sayang sama Bapak Joko Widodo. I love you Bapak Joko Widodo. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Siang.